Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sejarah pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita lihat di sini digambarkan dalam peta konsep. Yang pertama itu kekalahan Jepang. Dengan kekalahan Jepang kemudian BPUPKI dibubarkan. Setelah BPUPKI dibubarkan kemudian PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Berikut akan dijelaskan alur dari peta konsep berikut ini. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan atau peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, atau dalam istilah Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota ada 21 orang, sudah termasuk ketua dan wakil ketua. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya atau istilahnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 14 Agustus 1945 memberikan peluang kepada PPKI untuk dijadikan sebagai badan nasional. Anggota PPKI kemudian ditambah sebanyak 6 anggota baru tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga keseluruhannya jumlah anggota PPKI sebanyak 27 orang. Penambahan anggota baru tanpa sepengetahuan Jepang menunjukkan bahwa PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya itu, penambahan anggota baru PPKI menghilangkan kesan bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Berikut ditampilkan alur atau bagan mengenai peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Saigon atau Vietnam. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Weddiodiningrat tiba di Jakarta. Keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda rapat bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Kemudian, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Karawang, Jawa Barat. Dan pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa lihat, di sana ada 2 alinea di dalam naskah teks proklamasi itu. Alinea pertama bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian alinea yang kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi meskipun teks proklamasi ini singkat, tapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, kita akan coba untuk mengetahui apa makna di setiap alinea yang ada di dalam naskah teks proklamasi kemerdekaan itu. Alinea pertama atau kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajahan, dan menentukan nasibnya sendiri. Kalimat kedua atau alinea yang kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Maknanya di sana adalah ingin menyatakan bahwa akan segera dibentuk tata pemerintahan sebagai negara merdeka yang sejajar dengan bangsa lain di dunia. Nah, itulah makna yang terkandung di dua kalimat, ada dua alinea yang ada di dalam naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama, sebagai jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang ketiga, bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Makna yang keempat, sebagai titik awal perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan atau ketetapan yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, karena sila-sila Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang PPKI yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Hasil sidang PPKI yang ketiga yaitu dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Itulah beberapa materi pada video pembelajaran kali ini. Berjumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya.